Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Indralaya B akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aura Keisha Salsabila, Noprika Ramadini, dan Juwita Kamila. Tanpa basa-basi, mari kita simak videonya. Untuk apa makhluk hidup melakukan katabolisme? Dalam proses katabolisme, terdapat proses respirasi selular atau respirasi sel. Respirasi sel melakukan proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat selular. Respirasi sel memiliki 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan peralihan elektron. Katabolisme adalah bagian dari metabolisme tubuh, yaitu proses penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Sel-sel makhluk hidup melakukan katabolisme untuk mendapatkan energi agar bisa bergerak, menghangatkan tubuh, dan juga berpikir. Katabolisme pada makhluk hidup terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga rantai transport elektron. Bagaimana mekanisme katabolisme glukosa yang terjadi pada makhluk hidup? Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya katabolisme itu terdapat 4 tahapan, yaitu glikosis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga rantai transport elektron. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis berasal dari 2 kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan glukosa. Glukosa atau gugus gula 6 karbon adalah sumber energi terpenting untuk tubuh. Glikolisis adalah proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis memecah gula menjadi asam piruvat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP. Hal tersebut adalah 10 tahapan proses glikolisis. Dari jalur tersebut terlihat bahwa setiap proses perubahan molekul dibantu oleh enzim agar dapat terjadi. Proses glikolisis dapat diringkas dalam reaksi kimia, yaitu yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Dilansir dari Britannica Encyclopedia, asam piruvat hasil glikolisis dioksidasi oleh K bentuk energi yang lebih tinggi, yaitu NADH. Dekarboksilasi oksidatif merubah asam piruvat untuk dapat diproses kembali dalam siklus Krebs. Inilah mengapa dekarboksilasi oksidasi tersebut dengan reaksi transisi. Reaksi transisi ini berlangsung di dalam mitokondria sel makhluk hidup. Yang ketiga ada siklus Krebs. Salah satu tahap reaksi respirasi adalah siklus Krebs. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Salah satu tahap reaksi respirasi adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah reaksi antara karbon dioksida atau Ca2 dan P3 pentosa fosfat dan PETV. Siklus Krebs adalah tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs disebut siklus karena berlangsung terus-menerus dalam lajur tertutup. Siklus Krebs memproses asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Molekul-molekul hasil siklus Krebs mentransport energinya ke rantai transport elektron. Selanjutnya adalah rantai transport elektron. Rantai transport elektron adalah rangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron dalam mitokondria hingga rantai transport elektron bertujuan untuk memproduksi energi dari NADH dan FADH. Rantai transport elektron berlangsung di dalam krista atau membran dalam mitokondria. Rantai transport elektron berlangsung dalam setiap tahap katabolisme sehingga energi yang dihasilkan adalah akumulasi dari semua proses katabolisme, yaitu 30-32 ATP. Bagaimana pengaturan katabolisme glukosa pada makhluk hidup? Glukosa diatur oleh insulin. Hormon insulin membantu mengontrol kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh. Caranya dengan memberi sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dari darah dan mengubahnya menjadi glikogen atau gula otot di sel otot. Trigliserida di sel lemak dan keduanya di sel hati. Glikogen dan trigliserida ini merupakan bentuk sumber energi yang disimpan oleh tubuh. Selama pankreas memproduksi cukup hormon insulin dan tubuh dapat menggunakannya dengan benar, maka kadar gula darah pasti akan selalu berada dalam kisaran yang sehat. Karena pada hakikatnya, kadar glukosa yang terlalu banyak atau terlalu sedikit tidak baik bagi kesehatan.
Apa yang terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme katabolisme glukosa? Ketika seseorang mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu. Akibatnya, produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga mengalami gangguan. Nutrisi yang merupakan sumber energi atau kalori adalah karbohidrat atau gula, protein, dan lemak. Jadi, gangguan metabolik adalah semua penyakit yang menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Salah satu contoh penyakit metabolik yang paling terkenal adalah diabetes. Gangguan metabolisme karbohidrat, beberapa contoh penyakit yang termasuk dalam kelompok gangguan metabolisme karbohidrat atau gula adalah yang pertama, diabetes. Diabetes mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat. Yang kedua, galaktosemia. Galaktosemia adalah kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Galaktosa merupakan jenis gula yang terdapat dalam susu. Yang ketiga yaitu sindrom McArdle. Sindrom ini menyebabkan tubuh tidak mampu memecah glikogen. Glikogen adalah bentuk gula yang tersimpan di seluruh jaringan tubuh, terutama otot dan hati.